Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa agar seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, dan terus berada di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami, yang akan menuntun, menguatkan, dan meneguhkan kami, sehingga kami bisa menghidupkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kebangunan Rohani yang Palsu. Ayat intinya diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Keterangannya, Paulus dalam suratnya yang kedua kepada sidang Tesalonika menunjuk kepada pekerjaan setan yang istimewa dalam spiritisme sebagai suatu peristiwa yang terjadi segera sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali, ia memaklumkan bahwa hal itu akan terjadi sesudah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Sebelum penghakiman Allah yang terakhir berlaku di atas bumi, akan terjadi kebangunan rohani di antara umat Tuhan, sama seperti yang belum pernah disaksikan sejak zaman rasul-rasul. Roh dan kuasa Allah akan dicurahkan kepada anak-anaknya. Pada waktu itu, banyak orang akan memisahkan diri mereka dari gereja-gereja, di mana kasih akan dunia ini telah menggantikan kasih akan Allah dan firman-Nya. Banyak orang, baik para pendeta dan anggota-anggota, akan dengan senang hati menerima kebenaran-kebenaran yang besar tersebut yang Allah suruh untuk dikumandangkan pada zaman ini, dalam rangka menyediakan suatu umat untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Musuh jiwa-jiwa gemar sekali untuk menghalang-halangi pekerjaan ini, dan sebelum saat pergerakan tersebut tiba, ia akan berusaha untuk mencegahnya dengan memperkenalkan gerakan yang palsu. Pada gereja-gereja yang dapat ditawannya di bawah kuasa penipuannya, akan membuatnya jelas bahwa berkat Allah yang istimewa sedang dicurahkan, dan akan nyata ada yang disangka sebagai perhatian besar kepada keagamaan. Orang banyak akan bersukaria karena Allah sedang melakukan tanda mujizat bagi mereka, sedangkan pekerjaan ini berasal dari roh yang lain. Di bawah penyamaran keagamaan, setan akan berusaha untuk memperluas pengaruhnya kepada dunia Kristen. Orang-orang muda, laki-laki dan perempuan akan ditinggikan dan akan menganggap diri mereka sendiri diperkenankan secara ajaib, yang dipanggil untuk melakukan perkara yang besar. Maka akan terjadi banyak pertobatan sesudah ada perintah yang ganjil, tetapi mereka tidak membawa tanda-tanda ilahi. Kemerosotan moral akan terjadi, bermewah-mewah, dan banyak yang akan menunjukkan iman seperti kapal yang rusak. Kebangunan rohani yang palsu. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, menegur kita, dan mengamarkan kepada kita semuanya. Hati-hati dengan kebangunan rohani, karena setan pun bisa berkedok dalam keagamaan. Setan pun bisa memakai wujud keagamaan yang populer, yang menunjukkan tanda-tanda, mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan yang ajaib, tetapi menuntun
umat-umatnya, pengikut-pengikutnya untuk mengikuti kehendaknya, bukannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, Alkitab dan Alkitab saja. Dan ketika banyak pengikut, ketika umat-umat yang mengikuti gerakan kebangunan rohani ini akan dibawa, diangkat serasa lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengamarkan sukacita, sukaria yang dirasakan tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan itu akan menuntun jiwa-jiwa malah lebih jauh daripada Tuhan. Untuk itu, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Ketika kita merindukan kebangunan rohani yang sejati yang berasal dari kebenaran firman Tuhan, mari kita mempelajari Alkitab, satu-satunya sumber kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita mempelajarinya dengan lebih sungguh-sungguh, menyerahkan kehidupan kita dalam doa yang tekun dan lebih berserah dengan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, maka kebangunan rohani yang sejati Tuhan akan karuniakan kepada kita. Dalam kondisi, dalam pergumulan apapun yang kita alami, kita akan tetap teguh berpegang kepada Tuhan kita, sehingga kita semuanya bisa siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih ya Tuhan, amaran kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk berhati-hati terhadap kebangunan-kebangunan rohani yang diadakan. Bantu kami menguji segala sesuatunya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga apabila kami melihat kondisi tanda-tanda zaman yang terjadi dalam kehidupan kami akan terus datang lebih dekat kepadamu, terus mengandalkan Engkau, sehingga kami tidak disesatkan, tidak ditipu oleh cara muslihat iblis yang hendak menjauhkan kami daripadamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, memohon kuat kuasa Tuhan, memampukan kami untuk bisa menang menghadapi setiap perjuangan iman, terlebih khusus dalam dosa kesayangan kami masing-masing. Diberkatilah kami agar dengan pertolongan Tuhan saja kami bisa lebih peka mendengar suara Tuhan, kami bisa menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami. Kami bisa siap menerima roh jan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.